Indonesia Bertauhid TV. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting sehat itu nggak ada, tetap saja harus diturunkan ya, diturunkan. Nah, tetapi jangan sampai ya, berat badan ini ataupun proses menurunkan berat badan malah menambah stres, menambah penyakit, depresi dan sebagainya, atau berbagai macam penyakit-penyakit yang terkait dengan berat badan. Ya, nanti kita bahas juga. Ya, ada dari yang paling ringan sampai yang paling berat ya. Ya, ada penyakit yang dia tidak mau makan sama sekali, yang menimpa para model misalnya, atau begitu dia makan kemudian dia sengaja memuntahkan ya, sampai terjadi penyakit atau gangguan mental. Jadi kita jalani dengan nyaman, dan inilah yang saya jalani selama ini ya. Berat badan turun dengan memang perlu perjuangan memangnya, tetapi jangan sampai menyebabkan stres, depresi berat. Dan bagaimana caranya? Tentu semuanya butuh yang namanya dengan ilmu. Ya, kita perlu bahas ya. Dan sekali lagi termasuk ya, kita pernah bahas kemarin, salah satu kurang tepat dalam praktek diet itu adalah ya sekedar menonton, melihat ya, atau melihat potongan video tentang diet, baca-baca, kemudian menjalani sendiri tanpa bimbingan dari para ahli ya. Ini yang kurang tepat, bahkan bisa berbahaya. Oke, kita lanjut sekarang. Saya minta tolong slide yang selanjutnya. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang cara saya ya, sekilas, baru sekilas kemarin ya, tentang cara saya menurunkan berat badan, tentunya berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu dari guru-guru saya aja. Ya, sekali lagi kita tekankan, saya nggak buat aliran baru, jurus baru, diet ala-ala. Saya juga nggak jual produk ya, nggak jual produk menurunkan berat badan, nggak ada, nggak pakai ini. Jadi semuanya adalah kita jalani dengan alami dan dengan makanan yang mudah kita dapati, yang nggak perlu pakai garam dari mana tuh, garam Himalaya ya, ataupun dari mana, nggak perlu ya, garam yang kita dapatkan bahkan seperti itu. Itu kemarin kita sempat bahas sekilas tentang bagaimana pola makan ya, itu baru sekilas, nanti kita jelaskan dengan rinci. Dan ini pun kami jelaskan juga ya, cara kami terkait dengan olahraga yang saya jalani terkait dengan olahraga ya, dan ini pun sekilas. Dan sekali lagi untuk kita mengulangi yang kemarin gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, kita kombinasikan antara pengaturan makan dengan ilmu, kemudian olahraga dan intermittent fasting ya. Ini terkait dengan olahraga, ini yang cara sempuh. Dan sekali lagi saya tekankan, setiap orang beda-beda ya. Beda-beda, ada yang fokus ke olahraga, ada yang lebih fokus ke intermittent fasting, dan sebagainya. Jadi ini semua butuh ilmu seperti itu ya. Dan bisa jadi apa yang saya sharing belum tentu bisa cocok. Mungkin ada yang nggak cocok olahraga, nggak cocok ini dan sebagainya. Ya, oke, nanti kita bahas lebih rinci ya. Nah, yang kami tempuh ya terkait dengan olahraga, dan saya pribadi sangat hobi olahraga ya, terutama lah sepekan sekali ada jadwal rutin. Ya sebenarnya kalau diizinin istri mungkin maunya 4 kali sepekan ya. Kalau 4 kali sepekan itu lah bebas ya. Ya seperti teman saya, ada temannya itu dia fitness. Dia fitness malah makannya 5 kali sehari, makan besar. Enak banget nggak? Fitness ya, dia makan besar 5 kali sehari katanya, masya Allah ya. Saya juga pengen ini futsal mungkin ya, karena saya hobi banget, seneng ya. Dan adalah yang kita senangi ya, jangan sampai olahraga itu kita terpaksa, kita susah ya. Dan salah satu yang membuat kita menjalani olahraga dan senang adalah dengan ilmu seperti itu. Jadi olahraga sepekan sekali ya, futsal. Kemudian saya juga kalau sempat saya lari santai. Jadi kalau jalan-jalan sama keluarga, saya biasanya bawa sepatu lari, jalan ke pantai, jalan ke taman, jalan itu pun kalau sempat ya. Kalau enggak ya terpaksa, kewajibannya adalah ngomong anak ya. Jadi jalan-jalan sama istri ya, tugasnya musim liburan ya, tugasnya suami itu ya, ngomong anak gitu. Jadi kalau enggak, saya biasanya bawa sepatu lari. Kalau bisa lari, alhamdulillah lari, itu pun lari santai ya, tidak pakai target tertentu, tidak pakai apa, dan memang ini semua ada ilmunya. Dan yang saya jalani adalah termasuk rutinitas harian saya itu olahraga beban. Dan memang olahraga secara umum ada 2 jenis, olahraga kardio dan olahraga angkat beban ya. Dan ini pun dua-duanya harus dikombinasikan ya, bahkan nanti ada sesuai dengan tujuannya, nanti ada porsi kardionya lebih banyak, ada porsi beban olahraga bebannya lebih banyak
ya, dan ini semua ada ilmunya intinya ya. Jadi tapi saya mengkombinasikan. Jadi sudah menjadi rutinitas harian saya setiap hari. Pertama saya push up, ya, kemudian sit wall, kemudian squat, ya, dan kemudian berbagai macam push up, ada berbagai macam jenisnya push up ya. Jadi itu jadi rutinitas saya sehari-hari, baik pagi, sore, bahkan malam. Itu rutinitas dan saya usahakan itu mengalir dan kapan bisanya begitu ya. Jadi kalau bisa satu set, kalau dua set, pengulangan repetisinya 1 kali, 2 kali, yang penting saya lakukan gitu. Itu udah hampir menjadi rutinitas setiap hari, mungkin 10 menit bisa, bahkan 5 menit saja kalau sibuk, daripada tidak, tetap ini menjadi rutinitas. Dan kalau sudah menjadi rutinitas, yaitu kalau sehari nggak push up, itu ada sesuatu yang kurang kayaknya ya. Ada sesuatu yang kurang, ataupun yang lain-lain, karena udah menjadi rutinitas seperti itu. Dan ini semua ada ilmunya, ya, karena sejak saya mulai rutin seperti itu, sudah jarang banget ini ya, jarang banget minta dipijit ya, terutama keluar kota gitu ya. Safari dakwah keluar kota itu pasti capek banget ya, tapi setelah ini alhamdulillah berkurang ya, keluhan-keluhan sakit punggung apa itu berkurang dengan seperti ini. Dan yang saya lakukan adalah olahraga beban dengan berat badan tubuh. Ya, jadi saya tidak pakai barbel, tidak pakai yang lain-lain. Kenapa? Karena kalau olahraga beban dengan alat, dengan barbel, ya, dengan dam dan sebagainya, itu perlu coach, perlu pelatih. Jangan coba-coba melakukan olahraga angkat beban sendiri tanpa ilmu. Harus pakai pelatih. Ya, karena saya belum sempat ya, belum sempat pakai pelatih. Sudah ada rencana sebenarnya pakai pelatih. Ya, sudah janjian sama adik bareng, tapi ini eksekusinya waktunya nggak ada. Tapi itu bukan penghalangnya, masih bisa kita olahraga beban dengan menggunakan berat badan tubuh sendiri. Termasuk tadi push up, sit wall, squat, dan sebagainya, itu olahraga beban dengan berat badan tubuh sendiri. Ya, kenapa kalau pakai alat, nggak pakai ilmu, nggak pakai coach, nggak pakai bimbingan ahli, nanti bisa cedera. Atau bisa low back pain, atau yang paling bahaya HNP ya, hernia nucleus pulposus, itu bahaya banget ya kalau kena seperti ini. Dan ini semua kita lakukan olahraga adalah suatu rutinitas ya, tidak dipaksakan, tidak pakai target yang memberatkan. Memang pakai target ya, tetapi kalau targetnya tidak terlaksana, nggak stres, nggak apa. Dan yang penting adalah dilakukan secara rutin seperti itu, walaupun sedikit ya, tetap kita lakukan secara rutin. Ya, dan saya ingat suatu kaidah fikih ya, ma la yudrokulluh la yutrokulluh. Ya, sesuatu yang tidak bisa diraih seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi kalau memang bisa push up 5 menit, kenapa enggak? 5 menit aja. Atau sit wall, gampang banget. Ya, mau berapa lama sit wallnya? Target 15 detik, enggak. Sebisa saya. Ya, sebisa saya. Saya cuma bisa 5 detik, udah 5 detik. Ya, nanti dinaikkan pelan-pelan ya, 6 detik, 7 detik. Ya, nggak usah langsung ya, baru masih pemula sit wall-nya 1 menit. Bisa gemeteran tuh. Nggak bisa jalan nanti seperti itu ya. Oke, ini cara kami terkait dengan olahraga, dan ini ada ilmunya, nanti kita jelaskan di sesi-sesi selanjutnya. Kita jelaskan rinci ya, olahraga itu bagaimana, tekniknya, larinya, pembagian olahraga, nanti juga ada ilmunya, cara menghitung heart rate ya, olahraga yang aman. Kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya. Jadi tetap stay tune insya Allah ya, tunggu kabarnya terus. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini cara kami terkait dengan intermittent fasting ya. Dan seperti yang kita ketahui, kalau saya lebih apa ya, kombinasi ya. Jadi saya pribadi enggak memberatkan diri ke makanan, enggak. Sampai sekarang bebas, enggak ada pantangan. Tetapi tetap kita atur dengan ilmu makanannya. Tetapi tidak sampai ekstrim banget itu ya. Enggak makan gula, enggak makan ini, makan es krim kok. Ya. Tapi saya tidak, nah sehingga kalau saya karena apa ya, kalau makan dibatas-batas itu kayaknya agak susah hidup kalau saya. Apalagi kalau dipisahkan dengan gorengan, wah ini susah kayaknya, nggak bisa talak dengan gorengan ya. Seperti itu. Jadi saya kombinasikan sehingga saya itu memberatkan kepada intermittent fasting dan olahraganya. Seperti itu. Sebagaimana kalau kita, ini sekilas ya kan, kalau di mana-mana ingin menurunkan berat badan, teori yang paling masyhur adalah defisit kalori. Defisit kalori ini pun juga ada, tidak sesimpel itu ya, defisit kalori. Ya, secara teori mungkin kita defisit kalorinya 1000. Ya, 1000 ya bisa dengan makanan, bisa dengan olahraga. Kenapa enggak ya kita keluarkan dengan intermittent fasting 500, kemudian dengan olahraga 500, sehingga makannya enggak terlalu terikat.
Nah, ini yang saya tempuh. Jadi nggak terlalu ada pantangan makanan. Ya, jadi saya intermittent fasting dengan olahraga dikombinasikan seperti itu. Dan cara yang saya tempuh, ya saya berusaha setiap pekan ada puasa. Jadi saya pribadi, saya usahakan setiap pekan ada puasa. Ya, terutama puasa sunnah ya, puasa Senin, Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid, dan ini ada pembahasannya juga terkait dengan niat ibadah. Dan ada pembahasan khusus ya, jangan sampai niat puasa kita itu hanya untuk menurunkan berat badannya. Jadikan niat ibadah yang utama. Dan tidak terbatas hanya dengan puasa ini saja ya. Contohnya ya, pekan ini saya tidak sempat puasa Senin Kamis, puasa Daud dan yang lain-lain. Jadi saya dari Senin sampai Kamis nggak sempat puasa apapun. Kenapa? Karena pertama kemarin habis safari dakwah. Ya, kemudian pulang-pulang agak capek, qadarullah juga ada kesibukan. Ya, dan sampai hari Kamis itu saya nggak sempat puasa. Kemudian hari Jumat bagaimana? Hari Jumat ya udah saya intermittent fasting. Jadi hari ini, Jumat ini, tadi saya intermittent fasting. Ya, dan sahurnya kapan? Sahurnya habis subuh. Memang niatnya bukan ibadah ya. Ya, sahurnya habis subuh saya makan, dan tadi bukanya sebelum azan berarti ya, bukan azan. Ya, jadi 5 menit sebelum azan saya buka karena niatnya memang bukan untuk ibadah, tapi tetap saya usahakan ada puasa intermittent fasting. Jadi pekan ini ada ya, walaupun bukan ibadah. Kenapa? Karena mengingat ini hari Jumat ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak boleh menghususkan ibadah puasa hari Jumat apabila tidak ada gandengan dengan hari yang lain. Walaupun ada ulama yang berpendapat boleh ya, seperti Syekh Utsaimin, asalkan tidak niat menghususkan. Dan ini ada pembahasan khusus tentunya, nanti kita bahas ya insyaallah. Jadi hari ini saya intermittent fasting ya, alhamdulillah ya. Dan buka puasanya dengan gorengan tadi. Terus terang aja ya. Dengan gorengan. Makan nasi enggak tadi? Saya makan nasi tadi. Cuma makan nasinya sedikit ya. Kenapa? Karena memang intermittent fasting ini membantu ketergantungan kita dengan banyaknya makan karbohidrat. Jadi mau makan nasi nggak bisa banyak, cuma sedikit, cuma 1 sendok atau 2 sendok tadi ya, kecil. Tetap makan nasi. Karena itu makanan pokok orang Indonesia seperti itu. Ya, jadi dan nanti kita akan jelaskan juga ya, ada berbagai macam metode intermittent fasting. Ada pembahasan khusus. Ada yang 8 jam, 10 jam, 12, 16 jam, 18 jam ada, dan ada berbagai macam teori, ada berbagai macam cara juga. Ada yang bisa seperti umat Islam, seperti itu ya, dari sahur sampai maghrib. Ada juga yang memanfaatkan dari jam 7 dari jam 5 sore habis itu sampai malam nggak makan lagi, baru buka nanti lagi pas sarapan paginya mungkin ya. Ada juga yang terakhir makan jam 8 malam. Makan malam gitu kan ya. Karena kadang-kadang yang jam 7 kan ada acara tuh malamnya tuh. Kalau dia terakhir makan jam 5 gitu ya. Kan malamnya banyak undangan tuh, acara makan, acara ini ya, makan sama keluarga. Kadang-kadang sulit ya terakhir makan jam 5. Tapi masih ada cara lain, yaitu misalnya makan malam terakhir jam 8, stop habis itu, dan baru makan lagi nanti jam 8 pagi. Berarti sudah intermittent fasting 12 jam, berarti dia skip sedikit sarapannya. Dan banyak caranya ya, Dan nanti tentunya kita akan bahas lebih rinci terkait dengan ini ya. Jadi intinya demikian, kita kombinasikan antara makan, diet kita atur dengan ilmu dan tidak sampai menyiksa. Kemudian kita olahraga rutin, ini ada ilmunya, dan kita kombinasikan dengan intermittent fasting. Dan selain itu juga dengan melakukan intermittent fasting ini, saya terus terang ya, jadi saya merasa waktu saya efektif. Ya, kenapa? Karena saya makan siang itu waktu saya habis ya, setengah jam nyari makan, setengah jamnya makan, kemudian setengah jamnya menurunkan makanan, baru waktu bisa efektif. Ya, tetapi kalau dengan puasa hilang semuanya, di skip. Ya, jadi waktu lebih efektif ya, lebih efisien dengan melakukan puasa atau intermittent fasting ya. Oke, seperti itu kurang lebih ya sharing kita. Oke, di next ya, minta tolong untuk slide-nya di next. Nah, sekarang kita mulai masuk sedikit pembahasan tentang obes ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuka wawasan teman-teman tentang definisi kegemukan atau obes. Dan apa itu berat badan, dan apa itu massa tubuh. Ini juga perlu dipahami basicnya dengan sesama ya teman-teman sekalian, supaya tidak salah memahami tentang berat badan. Seperti itu. Ya, oke, mungkin di next ya, minta tolong di next.
Nah, ini ya secara umum ya yang menyebar di masyarakat gitu ya. Cara paling dasar ya, basic untuk mengetahui apakah kita berat badan kita kelebihan atau tidak, kurus, gemuk, itu dengan menggunakan indeks massa tubuh. Ya, atau bahasa Inggrisnya BMI ya, Body Mass Index. Ya, dan saya memakai slide-slide dari Departemen Kesehatan, yaitu isinya ahli-ahli semua. Jadi ilmu kedokteran ini, ilmu kesehatan. Dan di situ di slide itu kita bisa lihat ya BMI atau IMT, ya rumusnya gampang banget ya, silahkan dicari nanti. Dan saya rasa ini sudah diketahui oleh banyak orang ya. Ya kalau normal itu 18,5 sampai 25, ya kalau gemuk ada yang ringan, ada yang berat. Ya, ada yang masih kegemukan, ada yang obes berat. Itu sekiannya IMT-nya atau BMI-nya, dan kita semua tahu seperti ini. Nah, tetapi teman-teman sekalian ternyata tidak sesimpel itu memahami. Ya, kenapa? Karena ada ilmu lanjutan. Oke, kita next coba nih. Ya, kita next. Nah, oke, di situ kan kita lihat tuh, ya, kita lihat berat badan kita ya, ada kecil, sedang, dan besar. Ya, dengan berat badan ada rumusnya begitu. Contohnya, misalnya di situ ya, di situ saya kasih garis merah ya. Tinggi saya ini untuk saya pribadi contohnya tinggi saya itu antara 170 173, nggak tahu ya, kadang-kadang saya ngukur 170, kadang-kadang 172 nggak tahu ya, pokoknya sekitar itu deh tinggi ya. Nah harusnya kan berat badan saya idealnya itu kan sekitar 65 ya, 65 ya, atau 60 sekian lah ya, 70 ya, tetapi kok saya timbang berat badan saya 70 lebih ya, tetapi tidak sesimpel itu ternyata. Kenapa? Karena berat badan tubuh kita juga dipengaruhi oleh massa otot. Ya, dan saya tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena setelah melakukan olahraga beban terjadi peningkatan massa otot ya. Kemarin saya waktu ke YouFit ya, teman-teman ini ngusulin pakai baju dokter ya. Saya bawa baju dokter saya. Nah, ternyata ketika sudah saya pakai baju dokternya ternyata nggak muat. Mohon maaf ya, nggak muat di bagian lengan sama ini ya. Kenapa? Karena ya selama melakukan olahraga beban ya memang terjadi peningkatan massa otot begitu. Ya jadi pengen pakai jas dokter sebenarnya, tapi itu jas dokter sebelum pandemi ya. Dan begitu saya pakai ternyata udah nggak muat lagi. Mohon maaf ya, terutama di bagian lengan dan bagian atas sudah nggak muat lagi ya. Seperti itu. Ya jadi ada peningkatan massa otot seperti itu. Nah sehingga BMI atau IMT tidak digunakan secara mutlak. Jawabannya ada di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini slide selanjutnya ya. Kalau kita lihat, makanya sebutnya don't rely on BMI to measure your health. Ya, jadi kita jangan percaya dengan BMI katanya. Tadi kan yang menyebar di masyarakat untuk mengetahui berat badan, gemuk apa enggak itu kan pakai IMT atau pakai BMI. Oke, kita pakai BMI aja deh ya, Body Mass Index. Nah, ternyata jangan percaya dengan BMI. Ya, mengapa demikian? Nah, teman-teman sekalian, coba di situ lihat paling atas, nanti bisa googling. Ya, bisa googling, masukkan kata kunci same weight different body atau same weight different height gitu ya. Jadi masukkan kata kunci same weight different body, maka akan muncul ya di situ ya. Akan muncul gambar-gambar di mana orang itu beratnya sama tapi bentuknya beda. Atau kata kuncinya same weight different shape. Ya, beratnya sama tapi bentuk bodinya beda. Ya. Mengapa demikian? Kita lihat di situ ya, di gambar seperti itu ada si A, ada si B, person A, person B. Itu berat badannya sama-sama 85. Ya, yang A sama B. Kemudian tingginya pun sama, 175 cm. Seperti itu. Tetapi setelah dihitung BMI-nya sama ternyata. Yang kanan sama yang kiri, yang gemuk sama yang berotot. BMI-nya sama, berat badannya sama, tingginya sama. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah body fat-nya, yaitu kandungan lemak dalam tubuhnya seperti itu. Itu yang bedakan. Ya, jadi BMI bukan patokan satu-satunya seperti itu. Oleh karena itu ketika saya sudah mulai latihan beban ya, mulai push up rutin dan sebagainya, dan secara teori terjadi peningkatan massa otot. Ya, ketika menimbang pun ketika menimbang berat badan berlebih nggak masalah, itu dari otot. Dan kalau kita melakukan penimbangan dengan para binaragawan, tidak heran ya, binaraga itu kadang berat badannya 100 kilo lebih. Ya, apakah kita bilang mereka kegemukan? Enggak, itu karena berat otot. Ya, jadi
dengan mengetahui berbagai macam teori ini, saya sudah sangat jarang nimbang berat badan. Sudah sangat jarang ya. Nanti ada teorinya lagi seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian, bedakan ya antara berat karena massa otot maupun karena massa lemak. Jadi bisa dicek nanti ya, same weight different shape, itu bisa dicek nanti. Di situ akan muncul ya orang-orang yang berat badannya sama tapi yang satunya ya sehat ya. Yang satunya kegemukan seperti itu. Oke, kita next lagi ya. Ini supaya membuka wawasan kita tentang kegemukan dan berat badan. Nah, ini yang kita lakukan juga. Ternyata don't rely on BMI. Jangan percaya dengan body mass index seperti itu. Nah, oleh karena itu beberapa ahli itu menambahkan cara mengukur sesuatu dengan pertama mengukur lingkar perut dan mengukur lingkar panggul seperti itu. Ya, jadi ditambah ya dengan rumus new BDI ya, Body Density Index. Ya, jadi ditambah lagi ya untuk mengetahui bukan hanya BMI saja. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian ya yang hanya hanya mengukur berat badan keberhasilan diet hanya dengan timbang-timbang saja ya, timbang dikit-dikit timbang ya, apalagi mungkin yang buka puasa ya. Buka puasa yang pertama kali dilakukan adalah menimbang berat badan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi timbangan ya itu jangan percaya sepenuhnya dengan timbangannya. Tetap pakai ilmu seperti itu teman-teman ya. Perlu dikombinasikan dengan lingkar perut, lingkar lingkar paha ataupun lingkar panggul seperti itu. Oke, coba di next lagi. Nah, ini membuka wawasan teman-teman sekalian ya. Jadi harus paham apa itu gemuk ya, nggak hanya sembarangan ya. Dan kalau kita lihat ini teori ya, teori paling terkenal tentang jenis gemuk. Walaupun jenis gemuk itu banyak ya. Dan teori paling terkenal adalah ada gemuk tipe pear dan ada gemuk tipe apel. Ya, jadi tipe gemuk itu ada dua secara umum, walaupun nanti kita lihat nanti banyak teori ya. Ada gemuk tipe pear dan ada gemuk tipe apel. Kalau gemuk tipe apel ya, itu gemuknya di perut. Ayo siapa nih gemuknya di perut? Kita lihat ya ada orang gitu ya. Orang tuh penampilannya tinggi, kurus, ceking. Ya, kalau berat badan itu numpuknya di perut ya. Perutnya gembul. Tapi lengannya kecil. Ya, tapi perutnya gembul begitu. Nah, ini tipe apel. Tipe apel. Tentunya apa ya? Kita nggak hanya ini aja, nggak hanya melihat fisik ataupun hanya mengukur BMI saja. Nah, kita tambah dengan lingkar perut. Kemudian ada yang tipe pear. Tipe pear itu dia gemuknya di panggul. Ya, tipenya gemuknya di panggul ya. Setahu saya beberapa, dan ini semua tergantung genetik. Dan setahu saya ini genetik gemuk tipe pear ini, setahu saya genetiknya orang-orang Arab. Sebagian orang-orang Arab itu genetiknya tipe pear ya. Di panggul dan bahkan bisa juga ditumpukan di di lengan bawah seperti itu ya. Nah, sehingga yang perlu diukur juga lingkar panggul ya. Oke, jadi jangan percaya dengan timbangan ya. Saya setelah tahu teori ini nggak sering-sering nimbang kok. Ya, teman-teman sekalian, jangan stres. Jangan ada lagi yang setiap lihat timbangan stres, nggak bisa tidur. Dari mana datangnya sekian kilo ini ya? Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Next. Nah, ini berbagai macam ya, tumpukan lemak, tempat numpuknya ya. Jadi beda-beda setiap orang. Ya, ada yang numpuk di perut, numpuk di paha, numpuk di perut bagian depan, numpuk di bawah dan sebagainya. Ini adalah tergantung dengan genetik, beda-beda seperti itu ya tempat ngumpulnya. Oke, di next lagi. Iya, dan ini yang juga perlu diketahui ya, ada persentasi lemak tubuh. Ya, ada 10%, 20, 50 dan sebagainya ya, seperti itu. Ya, ada yang ideal ya 10 lah. 10 20 ya lumayan lah, jangan sampai 30 ke atas. Ya, ini semua ada teorinya ya, teman-teman, dan ada pengukurannya. Seperti itu. Oke, next lagi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ya, teman-teman sekalian. Ya. Jadi bisa dilihat tuh, yang kuning lemak, yang merah otot. Ya, seperti itu. Kita lihat ya, sama-sama 2,5 kilo. Tapi gede yang mana tuh? Iya, tentunya gede yang otot. Kita lihat di timbangan ya. Itu lemak 2 kilo tuh segitu. Lemak 2 kilo segitu, sedangkan otot 2 kilo segitu. Seperti itu. Nah, sedangkan kita dalam ilmu teori, kita berusaha meningkatkan massa otot ya, dan mengurangi massa lemak seperti itu. Ya, makanya males olahraga katanya. Kenapa? Cuma turun setengah kilo. Setengah kilo tuh lihat tuh berapa lemaknya. Bilang gitu ya, baru turun 1 kilo gitu ya. 1 kilo tuh lemaknya banyak banget loh, 1 kilo ya.
Seperti itu. Nah, jadi ini gambarannya. Sehingga berat badan ya, timbangan itu yang mempengaruhi pertama adalah massa otot, kemudian massa lemak, satu lagi kandungan air dalam tubuh. Nah, ini kita juga perlu pelajari nanti ya, karena ada metode diet yang kadang berbahaya begitu ya. Dia mengatur makanan, yaitu makanannya itu dikasih makanan yang rendah garam. Dan secara teori kalau kita makan makanan rendah garam ya, maka tubuh kita akan kekurangan cairan nanti. Ya, karena sifatnya garam itu kan dia menyerap air gitu ya. Jadi sel-sel akan kekurangan cairan. Ya, memang sel kekurangan cairan 0,00 sekian liter gitu ya. Tetapi dikalikan dengan miliaran sel dalam tubuh kita, ya bisa jadi akan turun. Jadi berat badan turun itu bukan karena penurunan lemak, bukan karena penurunan otot, tetapi penurunan cairan tubuh. Dan bisa sampai 2 dan 3 kilo. Dengan mengatur makanan, ya, mengatur makanan rendah garam. Ya, dan biasanya digunakan oleh trik-trik tertentu begitu ya. Ini dikasih makan rendah garam. Ya, kemudian dalam waktu mungkin 2-3 hari turun 2-3 kilo. Orangnya seneng. Wah, turun nih. Ini luar biasa, ajib deh gitu ya. Ajaib banget nih. Ramuannya ajaib banget ya. Formulanya ajaib banget. Saya dalam 4 hari, 5 hari turun 2-3 kilo setelah timbangan. Dengan kasih makanan ini begitu. Ternyata yang turun adalah kandungan cairan dalam sel tubuh. Bukan lemak, bukan juga dengan otot begitu. Karena yang paling cepat berkurang adalah air. Yang paling cepat berkurang air. Kalau lemak itu butuh waktu, apalagi otot untuk berkembang. Lebih butuh lagi. Ya, jadi kalau 2-3 kilo turun dalam waktu mungkin 2-3 hari atau 4 hari itu bisa, tapi yang turun adalah cairan. Hati-hati, pas ditimbang memang turun. Ya, ini hati-hati ya dengan berbagai macam diet dan sebagainya, dan itu terlihat ya dari orang tersebut ya mukanya lemes, ya mukanya nggak seger, atau bahkan sampai kulitnya bersisik. Ya, ada yang ketemu kulitnya bersisik. Ya, itu jangan-jangan kurang cairan tubuh itu. Ya, dan akhirnya begitu turun 2-3 kilo ya dalam waktu mungkin 3 hari 4 hari kan senang banget tuh, excited, senang, wah turun ini berhasil. Nah, dia pun hanya senang senang sementara ya, atau bahasa kita istidraj ya. Senang sementara ya, padahal nggak turun beneran gitu, istidraj. Dan akhirnya itulah yang digunakan. Nah, momen-momen seperti inilah baru diminta testimoni. Gimana dalam waktu 4 hari iya turun 3 kilo ya, testimoninya keluar ya. Jadi yang namanya testimoni, yang muncul yang berhasil saja. Sedangkan yang gagal, yang tidak berhasil, bahkan yang parah atau bahkan yang membahayakan nggak akan muncul testimoninya. Oleh karena itu kita dalam dunia akademisi ya, dalam sains itu yang namanya testimoni itu berada di urutan paling bawah. Itu pun testimoni para ahli, bukan testimoni orang-orang awam seperti itu. Ya. Oke, ini kan sudah bisa ya lihat bedanya antara otot, lemak. Oke, kita lanjut lagi deh. Nah, satu lagi yang membuka pikiran kita tentang berat badan ya teman-teman, ya biar kebuka wawasannya. Jadi beda antara fat loss dan weight loss. Beda lagi nih. Oke, ya mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita. Bedakan antara fat loss dan weight loss. Kebanyakan kita berpikir adalah weight loss. Padahal tujuan utama kita adalah fat loss. Ya, jadi tujuan utama kita adalah menghilangkan lemak, bukan menghilangkan berat badan. Mengapa demikian? Kalau lemak yang berkurang, seperti kita lihat, dia akan mengurangi lemak badan tubuh secara teratur. Kemudian memperbaiki komposisi tubuh yang sesuai begitu. Ya, kemudian menggunakan nutrisi yang tepat. Ya, meningkatkan metabolisme tubuh, yaitu meningkatkan BMR, basic rate metabolic. Nanti kita bahas deh apa itu basic rate metabolic. Dan juga delayed aging, menunda penuaan ya. Karena demikian ya, karena memang kalau massa otot meningkat itu memang dia akan memacu penuaan yang cepat. Ya, penuaan yang cepat artinya badannya nggak stabil, kulit dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi dia ditunda penundaan. Kalau fat loss, jadi tujuan kita tuh fat loss, bukan weight loss. Sedangkan kalau weight loss, yang berkurang ternyata semuanya. Mulai dari otot berkurang, cairan juga berkurang, dan bisa jadi hanya sedikit lemak yang berkurang. Makanya hati-hati. Dan kalau weight loss juga berpengaruh terhadap fisik, dan ini juga karena program diet yang tidak tepat, dan bahkan kalau weight loss bisa menurunkan metabolisme dan bisa mempercepat penuaan. Seperti itu.
Ini weight loss ya, weight loss. Jadi ingat betapa banyak orang dia berpikir weight loss, bukan fat loss. Ini semua ada ilmunya. Oke, sebagai bukti kita lihat di slide selanjutnya teman-teman sekalian. Oke, ini dia. Di slide selanjutnya, kelihatan ya? Oke. Nah, hati-hati weight loss karena massa otot berkurang. Kenapa bisa massa weight loss-nya itu bukan otot yang bukan lemak yang berkurang, bukan fat loss, tetapi massa otot yang berkurang. Ya, kenapa massa otot bisa berkurang? Kenapa? Karena defisit kalori berlebihan. Defisit kalori berlebihan. Ya, makanya kalau ada misalnya dalam sebulan turun 20 kilo gitu ya. Sebulan turun 20 kilo ya. 20 kilo itu kan banyak kan? Janji-janji ya, janji-janji diet ya. Kami punya program, kami punya produk gitu ya. Sebulan turun 10, 15 kilo gitu ya. Ya itu terserah ya kalau mau silahkan ya, karena ini urusan dunia, terserah ya. Tetapi kita kan punya teori juga ya, boleh kita sampaikan teori kalau berbeda begitu ya. Nah, tetapi yang kita khawatirkan itu bukan hanya fat loss, tetapi weight loss. Weight loss di mana massa otot juga berkurang, padahal kita tuh harus mempertahankan massa otot karena massa otot ini sangat penting ya nanti dalam untuk proses fat loss itu. Kenapa massa otot bisa berkurang? Pertama karena defisit kalori yang berlebihan. Ya, defisit kalori yang berlebihan, terlalu defisit gitu loh. Mungkin defisit kalorinya sampai 15 sampai 1.500 mungkin ya, atau 2.000. Benar-benar defisit kalori yang berlebihan. Sedangkan otot tuh kan butuh ini ya, butuh makanan, butuh energi dan sebagainya. Akhirnya ototnya berkurang. Defisit kalori berlebihan. Ya, oleh karena itu beberapa coach ya, pelatih-pelatih diet itu kan selalu mengkombinasikan antara defisit kalori dengan latihan beban. Ya, dan kurang olahraga latih beban, terutama otot. Ya, demikian juga dengan kenapa bisa weight loss juga karena olahraga berlebihan tanpa ilmu. Ya, artinya tiap hari lari terus, lari terus. Yang kita khawatirkan adalah weight loss. Otot dan air berkurang, seperti itu. Ya, makanya sebagai contoh lihat itu ya. Itu bahas pelari maraton itu kenapa badannya kurus. Ya, pernah lihat ya, pelari maratonnya itu salah satu contohnya di gambar tuh. Ya, pelari maraton tuh kurus-kurus semuanya. Ya, mengapa demikian ya? Itu sudah dijelaskan oleh para ahli ya. Pelari maraton itu berbadan kurus ya karena mereka juga terjadi weight loss. Ya, terjadi pembakaran energi yang berlebihan, lari maraton loh, ya sekian kilo seperti itu. Dan akhirnya bukan hanya lemak yang hilang, massa otot juga berkurang. Makanya pelari maraton tuh gambarnya kurus-kurus. Ya, tetapi pelari maraton ini tentunya mereka belajar ya dengan ilmu. Kesehatan mereka tetap terjaga, mereka punya pembimbing, mereka punya ahli, ya mereka juga tetap melatih beban otot dan jangan sampai artinya massa ototnya benar-benar habis kayak orang kayak orang kekeringan gitu ya, tinggal tulang belulang aja enggak. Mereka lari maraton dikombinasikan dengan konsumsi protein terutama yang banyak supaya massa otot tidak hilang dan ditambah dengan latihan beban otot. Nah, kita jangan sampai ya kita ini pemula gitu ya. Pemula ya bukan atlet ya yang ada dokternya, yang ada ahlinya, diawasi kebugarannya. Kita jangan sampai ya weight loss, tapi tujuan kita adalah fat loss. Oke, seperti itu. Oke, di next lagi. Nah, ini yang kita khawatirkan teman-teman sekalian ya, antara losing weight sama losing fat. Seperti itu. Ya, yang terjadi pada beberapa orang gitu ya, yang terjadi adalah weight loss. Mereka fokusnya weight loss. Kenapa? Karena temannya timbangan. Ya, tidak pernah melakukan body fat, lemak, dan tidak juga melakukan lingkar pinggang, lingkar perut, ataupun ada ilmunya semuanya ini. Jadi benar-benar fokusnya weight loss teman-teman yang diet ya, dan andalannya timbangan. Seperti itu. Dan yang dikhawatirkan adalah seperti ini. Ternyata yang turun bukan lemaknya. Yang turun adalah massa air atau bahkan massa otot. Karena defisit kalori berlebihan ataupun karena olahraga yang berlebihan. Tanpa ilmu seperti itu. Karena saking semangatnya ya. Jadi yuk diet. Oke. Habis itu ya nggak makan ya. Nggak makan, benar-benar nggak makan sama sekali ya tanpa ilmu. Akhirnya yang hilang otot. Ya kurang begitu, ataupun yuk diet oke ya, habis itu gabung lari ya, tiap hari lari ya, tidak pakai ilmu, tidak pakai pengaturan pernapasan, kemudian tidak juga mengatur heart rate-nya, ya itu pun olahraganya asal-asalan seperti itu ya, berlebihan, nggak pakai istirahat karena semangat nih
Ya pokoknya ayo kita kurangi berat badan tetap, karena olahraga berlebihan yang turun masuk otot. Ya, tadi seperti pelari maraton tadi. Jadi sekali lagi fat loss bukan weight loss, dan sekali lagi semua itu menurunkan berat badan perlu ilmu. Oke, gimana teman-teman nih? Ya sudah terbuka pikirannya ya tentang obesitas, tentang berat badan ya. Ternyata tidak sesimpel timbangan. Oke, sekarang timbangannya mau talak apa enggak dengan timbangan nih? Gimana Mas Farid ya? Ya, kalau saya setelah tahu ini, saya jarang banget nimbang lagi. Udah sangat jarang nimbang ya, sekali-sekali aja ya, nggak nimbang terus gitu ya. Nimbang-nimbang enggak, pokoknya seperti itu. Kita jalani saja ya seperti itu. Ini semua ada ilmunya seperti itu. Oke, coba di next nih. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya teman-teman sekalian. Jadi kan kita jelaskan gitu ya, bahwasanya yang namanya berat badan ideal itu adalah hadiah dari pola hidup yang sehat seperti itu. Dan kita diperintahkan itu menjaga kesehatan. Kalau kita menjaga kesehatan, dengan niat kita bisa ibadah, dengan niat kita bisa kuat melakukan amal kebaikan, tentu itu berpahala. Itu yang diperintahkan seperti itu. Dan berat badan ideal adalah bonus seperti itu. Ya, dan kalau kita niatkan, misalnya kita ingin hidup sehat dan kita merasa sedih. Ya, kalau mohon maaf ya, kalau kita kegemukan, kita merasa sedih, kenapa? Tidak bisa duduk tawaruk. Ya, siapa nih? Ya, siapa ya? Jadi bahkan sebagian ada yang menjadi patokan, kalau sudah sholat kemudian duduk tawaruknya nggak bisa, artinya nggak bisa duduk tawaruk ya, artinya lututnya tuh nggak nyentuh tanah. Bisa dibayangkan ya, Mas Farid, bisa ya? Bisa dibayangkan ya. Jadi akan duduk kan ada dua pas sholat tuh, ada iftirash, ada tawaruk. Ya, tawaruk itu ya duduk tahiyat akhir. Nah, ini mohon maaf bagi yang kegemukan ya, itu nggak bisa ya, karena ketahan dengan lemak ini ya, ketahan dengan lemak pinggang ya. Ya, jadinya lututnya tidak bisa nyentuh tanah ya, gitu seperti itu. Ya, tentunya harusnya kita sedih. Jadi kita sedihnya itu kenapa? Karena kita tidak bisa sempurna melakukan sholat. Kita sedih ya. Ya, gimana pun juga kita kan mau sholat kita sempurna, pahalanya sempurna. Karena sholat adalah ibadah teragung. Ya, yang pertama kali dihisab, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, pertama kali ya yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat salat seperti itu ya. Tentunya ya kita harusnya niatnya ini nih, niatnya bagus banget ya. Kita pengen menurunkan berat badan, kenapa? Karena kalau mohon maaf kalau gemuk saya nggak bisa sempurna salat saya. Nggak bisa duduk dengan tawaruk seperti itu. Ya, bahkan ada pertanyaan gitu ya, dari webnya Bimbingan Islam gitu. Pas sholat tasyahud saya tidak bisa duduk tawarruk karena saya berbadan gemuk, dan saya pun cari jawabannya juga. Ya, saya dapati di beberapa slide itu ya, disebutkan jawabannya ya. Jadi kalau memang nggak bisa karena kegemukan nggak apa-apa seperti itu ya. Fa illam yastati'al musalli ajjisa muftarishan likaunihi dhakhma al-jism. Ya, maka nggak apa-apa ya. Jadi kalau nggak bisa duduk ya dengan bagus karena dokham jism, karena badannya besar gemuk, itu ya, fala haraj, itu nggak apa-apa. Tetapi tetap diusahakan seperti itu ya. Sampai para ulama pun membahas tidak bisa duduk tawaruk dan iftirash karena gemuk. Ya, dan ya sepatutnya jadi patokan ya. Sudah jadi nggak perlu nimbang malah ya, nggak perlu nimbang. Pas duduk, nggak bisa nih duduk tawaruk ini, lututnya nggak nyentuh lantai. Wah, berarti ini sudah anu nih ya. Tapi sedihnya itu karena nggak bisa sholat dengan sempurna ya. Itu lebih bagus lagi malah niatnya seperti itu. Oke. Kita lanjut nih. Slide selanjutnya. Oke ya. Nah ini ya. Memang ya untuk menurunkan berat badan, teori paling terkenal adalah defisit kalori. Apa itu defisit kalori? Yaitu kalori yang masuk harus lebih rendah daripada kalori yang ini ya. Kalori yang masuk dia lebih rendah ya, dan kalori yang keluar harus lebih banyak begitu. Dan ternyata defisit kalori tidak sesimpel yang dipahami. Artinya ya cuma sekedar ngatur makanan doang gitu ya. Ngatur makanan ya, kalau laki-laki katanya teorinya ya kebutuhan kalori sehari itu ya 2000 sampai 2500 gitu ya. Berarti kalau defisit kalori dia makan ya kalau mau cepat ya 1000 gitu ya. Dia makan kalori yang totalnya 1500. Ya bahkan sekarang udah ada kalkulator penghitung kalori. Sebelum makan dihitung dulu nih. Oh, kalau paha ayam kalorinya sekian. Oh, berarti saya makan setengah, dipotong dulu. Sayur gitu-gitu ya. Jadi saya ketemu orang seperti ini. Bawa kalori dulu. Gini sebelum makan, disingkirkan, paha ayamnya dimakan sedikit, dihitung-hitung karena dia target seperti itu. Ini orangnya ada.
orangnya ada ya. Saya pikir dalam hati, ya Allah, mau makan kok kayaknya lebih ini. Tapi itu kan terserah ya, terserah, itu urusan dunia, terserah Anda kalau begitu. Tapi kalau saya sih, wah saya aliran yang lain aja deh. Saya mazhab yang dibakar aja gitu, yang dibakar sama puasa aja deh. Saya nggak bisa yang seperti itu ya. Terserah aja, yang penting ini. Dan terlebih diet ini hukum asalnya urusan dunia. Jadi itu ya intinya, defisit kalori ya, kalau berat berkurang ya kalori masuk lebih rendah daripada kalori keluar. Kalau ingin bertambah berat badan ya kalori masuk lebih daripada kalori keluar. Dan ini juga tidak sesimpel itu ya. Banyak yang bertanya, saya juga pengen nih menambah berat badan ya. Apakah dengan makan yang banyak? Enggak. Enggak makan yang banyak, enggak. Ya, kadang-kadang ada orang yang sengaja makan banyak kok enggak naik-naik berat badannya. Karena enggak sesimpel itu. Kita ada teori yang lain. Kita ada BMR ya, basic rate metabolit, itu juga berpengaruh. Dan juga masih banyak yang lain ya tentang defisit kalori. Jadi ini sekedar mukadimah saja ya, tidak sesimpel itu. Ya itulah makanya jangan sekedar baca-baca, sekedar ini kemudian coba-coba, enggak, tetap harus konsultasi pada ahlinya. Dia akan jelaskan dengan detail seperti itu. Oke, next ya. Slide selanjutnya. Nah, ini secara umum lagi tentang defisit ya, defisit kalori ya. Kalori masuk, kita atur ya kalori masuk. Jadi kalori masuk itu kan ya, dari mana sumbernya kalori masuk? Ya makanan begitu. Kita atur makanan yang tinggi gizi, rendah kalori. Tentu ini ada ilmunya. Ya, dan bagaimana juga cara mengatur kalori yang masuk ya dengan intermittent fasting. Ya, kita bayangin aja, dan paling simple ya, paling simple intermittent fasting ya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Kita cuma makan pas sahur dan pas berbuka, itu kan sudah skip ya makan siang. Dan ternyata porsi paling banyak kalori itu biasanya makan siang. Makan siang itu kalori yang paling banyak masuk. Ya, karena makan besar makan siang. Kadang-kadang kan orang sarapan sudah ala kadarnya gitu ya. Tapi makan siang, waduh, lengkap ya. Ntar ada ini, ada dessertnya, ada pembuka, penutup ya. Ada snacknya gitu ya. Kemudian juga ada ada minumannya. Nggak mungkin air putih kalau makan siang ya. Ya, biasanya minumannya macam-macam ya. Boba gitu ya. Boba ya, gulanya tinggi ini dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi kalori masuk kita bisa batasi dengan mengatur makanan tinggi gizi, rendah kalori, dan dengan puasa. Sedangkan kalori yang keluar ya dengan olahraga, dengan ilmu, seperti tentunya dengan ilmu. Ya, jadi kita atur keluar masuknya, dan setiap orang beda-beda. Sekali lagi setiap orang beda-beda. Jadi tinggal kurang lebih gitu ya, bermain di 3 ini begitu. Makanan, intermittent fasting, olahraga. Seperti itu. Anda yang mana? Itu beda-beda setiap orang. Ada yang bisa ngatur makan, ada yang enggak. Ada yang hobi olahraga, ada yang enggak. Ada yang hobi puasa, ada yang enggak. Jadi kita tinggal tentukan seperti itu. Ya, artinya beratnya kemana gitu loh, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi ya, nah ini cerita teman saya. Teman saya dia ini binaragawan gitu. Binaragawan. Ya, dia makan 5 kali sehari. 5 kali sehari karena dia memang butuh energi. Ya, untuk 5 kali sehari. Dan makannya enggak ada tidak ada pantangan khusus begitu. Ya, malah 5 kali sehari. Ya, dia kalau hitung-hitung ya, dia makannya 3.000 atau 3.500 teorinya. Tapi dengan olahraga tersebut dia bisa bakar 5.000 sampai 6.000 tuh. Ya, makanya ototnya naik tapi lemaknya berkurang. Makan 5 kali sehari. Enak nggak tuh? Saya juga pengen ya. Cuma olahraganya nggak pengen, berat. Orangnya berat. Tapi kalau saya tadi ya dapat izin futsal 4 kali sehari mau saya. 4 kali sehari lagi Allah. 4 kali sepekan, karena saya hobi banget olahraga futsal, olahraga. Pernah ya kecapean ya, mau agak demam sedikit, mau futsal, tetap futsal ya. Minum paracetamol, demam-demam dikit nggak apa-apa, yang penting berangkat futsal. Walaupun pulangnya ya seperti itu ya. Yang penting hobi ya, senang jalanin hidup dengan nikmat begitu, seperti itu. Ya. Dan demikian juga kalau kita lihat ya tukang bangunan nih. Ini mohon maaf sekali lagi ya teman-teman yang bekerja di pertukangan. Itu ada nggak yang dia olahraga ini, dia nggak makan nasi supaya seger katanya? Nggak bisa gitu ya teman-teman ini mohon maaf ya teman-teman yang di pertukangan ya gitu ya. Pertukangan itu kalau kita lihat masya Allah ya, nasinya segunung gitu ya. Dan kalau kita lihat mereka makan dengan lahap, nikmat sekali ya. Nasinya segini, nambah lagi, makan lagi, belum lagi nanti paginya ngopi pakai gula, siangnya ngopi lagi pakai gula, masya Allah ya. Nasinya segini gitu loh. Tapi kita lihat gemuk-gemuk enggak para tukang Mas Farid gimana? Gemuk-gemuk ya, kurus-kurus gitu, makan nasi segini gitu loh. Ya, jadi dia berarti tukang tuh masuk yang mana? Dia kalori yang dikeluarin. Ya, kurus-kurus ya. Enggak pernah, mohon maaf, saya enggak pernah lihat tukang tuh gemuk-gemuk ya. Semuanya kurus-kurus, tapi kalau makan nasi, wah,
segini ya. Dan juga minum kopi itu ya Allah. Minum kopi pakai gula apa enggak? Pakai gula aja pakai itu energi pagi itu. Malah saya pernah ketemu tukang, masya Allah, ngopi pakai gulanya itu sampai 5 kali sehari. Pagi kopi, ntar jam 9 ngopi lagi, snack. Ntar siang apa lagi, masya Allah ya. Jadi itu teman-teman, pilihan teman-teman sekalian. Mau yang mana? Kalau saya pokoknya makan saya pengen bebas, makanya saya fokus ke intermittent fasting sama olahraga. Tetapi kalau kita bisa kombinasikan semuanya lebih baik lagi. Intinya semua ada pilihan masing-masing. Ya ada teman-teman yang mau turun mungkin 10 kilo dalam sebulan bisa. Asalkan disiplin sesuai dengan ilmunya. Mungkin dia benar-benar ngatur makanan, kemudian benar-benar olahraga, kemudian benar-benar intermittent fasting. Mungkin bisa. Asalkan dengan ilmu begitu. Ya, tetapi karena saya dengan kesibukan, dengan ini ya, harus ngomong anak juga, bantu istri dan sebagainya. Ya, ada safar luar daerah ya. Kalau sudah sabdah luar kota 3 hari itu benar-benar bukan defisit lagi, surplus kalori. Duduk terus gitu ya dari pagi sampai malam, kemudian makan dengan jamaah. Tentunya makannya bukan makan nasi kucing di Jogja, enggak. Nasi makannya makan besar gitu ya. Ini dan sebagainya seperti itu surplus kalori. Makanya pulang-pulang safari dakwah ya segera dinetralkan gitu ya. Jadi ini pilihan masing-masing. Saya terus di slide. Ini pilihan masing-masing. Yang penting itu kalau yang paling nyaman adalah perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Yang hobi olahraga bisa, makan biasa dan turun dengan ilmu yang kalau sibuk sekali dan tidak sempat olahraga banyak mungkin bisa ditekankan kepada intermittent fasting. Dan saya sempat pada tahap ini. Ya karena sibuk olahraga nggak bisa lebih, ya mungkin difokuskan kepada intermittent fastingnya seperti itu ya. Ya, oke, kita lanjutkan nih. Slide, nah ini yang mana nih teman-teman sekalian ya, itu saya ambil dari jadi kalau gambar-gambar ini dalam rangka amanah ilmiah saya sertakan sumbernya ya, jadi saya nggak tutup sumbernya seperti itu. Jadi kalau lihat slide saya ada gambar saya sertakan sumbernya ya, ini bentuk amanah ilmiah kita ya, jadi saya nggak pernah tutup ataupun crop dan sebagainya. Nah kira-kira ini kita gambar yang mana nih, kita tim yang mana? Ada tim A ya, olahraga tiap hari, durasi olahraganya 2 jam ya, defisit kalori ekstrim. Pokoknya nggak makan ini gitu ya. Ini pokoknya lihat ada yang sampai ada yang alergi lihat nasi gitu ya. Kemudian nah ini musuhan dengan banyak makan gitu ya. Jangan makan ini gitu ya. Ya apalagi kita pernah jelaskan di awal ya, ada challenge, tantangan. Ya 7 hari 10 hari jangan makan nasi, jangan makan karbo, jangan makan gula, jangan makan gluten, jangan makan coklat, jangan makan ini. Waduh kalau saya tuh mohon maaf ya. Nah, saya belum saya masih ini ya, nggak mau talak dengan itu. Jangan makan gorengan, enggak ya. Apa yang terjadi? Berat badan cepat turun, tapi cepat juga naiknya. Apa yang terjadi? Berat badan cepat turun, tapi cepat juga naiknya nggak stabil. Karena didapatkan dengan instan dan tadi bisa jadi turunnya adalah weight loss, bukan fat loss. Yang turun adalah massa otot dan cairan dalam tubuh sel. Ya makanya keriput, ya malah lemes, malah ototnya mengecil dan sebagainya seperti itu. Atau kita yang mana nih? Atau yang tim B, olahraga 3-5 kali sepekan, durasinya 30-40 menit, sebisa aja. Atau kalau saya olahraga beban 5-10 menit aja kok, push up sebisanya, squat sebisanya. Dan defisit kalori normal, nggak usah ekstrim ya, bahkan ada anjuran tuh 500 sampai 1000 aja. Nggak usah sampai 1500 atau 2000 ya. Jadi defisit kalorinya yang ya sederhana aja lah. Atau nggak usah pakai defisit kalori, tapi jadi binaraga. Kayak teman saya itu malah makan banyak ya, itu bisa malah nikmatin ya, semua makanan oke, sama kayak saya, alhamdulillah nggak ada pantangan ya, semua nggak ada. Dan berat badan turun lambat emang ya, sebulan paling 2 kilo 3 kilo atau 4 kilo lah dan sebagainya, tetapi permanen stabil ya, tidak seperti fenomena bola bekel ya, fenomena bekel ya. Turun 3 kilo naik 5 kilo, turun 5 kilo naik 7 kilo, turun 7 kilo naik 9 kilo. Seperti itu ya. Ternyata ketika turun itu yang turun adalah otot, yang naik lemak. Turun lagi yang turun otot, yang naik lemak. Ketika turun lagi yang turun otot dan cairan tubuh yang naik lemak. Akhirnya apa? Yang terjadi di akhir adalah ototnya berkurang, lemaknya bertambah. Di akhir. Tentu kita kan nggak mau seperti itu ya. Oke, kita lanjut nih, slide selanjutnya nih. Udah mau selesai belum ya? Belum ya? Slide-nya ya. Kita habisin deh slide ini ya, part pertama ini biar mukadimahnya selesai nih. Ya, mukadimahnya aja belum selesai ya. Intinya ya, nanti penjelasan rinci belum ya. Oke.
Kita lanjut. Nah, ini menurunkan berat badan ada secara umum ada ilmunya. Dan ini saya ambil dari ini kok poster-poster teman-teman Kemenkes. Jadi ilmu yang dipelajari di kuliah, ilmu yang dipelajari di kampus, ya mereka belajar ilmu lama itu. Ya, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun ya para profesor, guru-guru kita. Jadi bukan ilmu ini ya, bukan ilmu apa ya, ilmu hack ya, ngehack ilmu ya. Cuma 1-2 hari langsung enggak, ini semua ada ilmunya. Yang namanya belajar itu butuh ilmu dan waktu yang lama seperti itu. Ya, ini dari ini kok poster dari teman-teman Kemenkes kok gitu ya. Tips menurunkan berat badan itu yang selingkari. Ayo bergerak lawan obesitas. Ya, dan sebagaimana saya jelaskan di awal gitu ya. Dulunya, bahkan ketika saya kecil, ketika saya muda, ketika kita mau menurunkan berat badan, mau kurus gitu ya, mindsetnya adalah olahraga. Dulu ya, dulu kalau mau turun berat badan, mindsetnya adalah olahraga, sehingga masih terngiang-ngiang ya di telinga gitu ya. Ungkapan orang dulu, olahraga sana supaya kurus. Olahraga sana supaya kurus. Ya, ayo harus olahraga, bangun pagi, lari pagi, olahraga biar kurus. Jadi dulu mindsetnya kurus itu olahraga. Makanya itu saya garis merah ya. Ayo bergerak lawan obesitas. Nah, tetapi setelah datang ini berbagai macam teori diet ya, diet ini, diet ini, diet ini, diet ini, ada diet gak usah protein, diet gak usah nasi, diet gak usah lemak, atau bahkan makan lemak yang banyak gitu. Dietnya nggak usah makan lagi, berbagai macam pola diet dan sebagainya. Jadinya orang tuh kalau menurunkan berat badan fokus ke diet, ya sehingga dia gini-gini dan melupakan olahraga. Makanya ini sudah sederhana sebenarnya. Ya, ayo bergerak lawan obesitas, dan situ bisa dibaca sendiri ya. Dan yang saya highlight di situ adalah tidak mengurangi jumlah konsumsi makanan sehari-hari secara drastis. Jadi banyak orang langsung ya, pokoknya langsung nggak makan langsung begini dan sebagainya. Ya, akhirnya apa? Menyebabkan pusing, lemas, keringat dingin dan sebagainya. Dan kalau diet muncul gejala seperti ini, pusing, lemas, keringat dingin dan sebagainya, pastikan diet itu tidak berhasil. Kalaupun turun sementara. Karena kalaupun turun, ya, bisa jadi nggak turunnya bukan otot, tetapi yang turun adalah lemak ataupun cairan otot, atau yang turun bukan lemak, tetapi yang turun adalah otot ataupun cairan tubuh seperti itu. Ya, jadi kalau Anda menjalani program diet, keringat dingin, lemas, mood berkurang, ngapa-ngapain malas, iyalah berkurang ya. Ya, tiba-tiba nggak makan nasi, nggak makan makanan kesukaan, itu mood hilang tuh. Mood hilang seperti itu. Ya, jadi ini tinggalkan diet seperti itu. Enggak, itu bukan diet, menyiksa namanya seperti itu ya. Dan tidak mengandalkan makanan formula saja untuk menurunkan berat badan, itu yang saya highlight. Artinya menurunkan berat badan tidak hanya fokus ke diet saja. Enggak, tetapi yang lain-lain kombinasi. Ya, dan perhatikan tidak pakai obat-obatan, tidak pakai bahan, tidak pakai ini, dan itu yang saya jalani. Enggak pakai produk apa-apa. Enggak pakai. Tidak pakai ini dan sebagainya, enggak pakai produk. Makanan sehari-hari kita. Jadi murah. Enggak perlu apa ya? Katanya harus apa ya? Minyak apa tuh? Minyak VCO kalau nggak salah. Harus minyak ini gitu ya. Garamnya harus garam Himalaya gitu ya. Enggak apa dan sebagainya. Enggak perlu. Apa yang kita dapati sehari-hari saja, simple, bisa kok, nggak ribet. Ya, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan lagi slide-nya nih. Waduh, mudahan makin malam makin seru ya. Oke, nah ini 5, kembali saya ambil juga dari teman-teman ya, dari slide-slide teman-teman ya. Jadi 5 tips diet yang sehat, sepele ya, tapi penting banget gitu ya, penting banget. Ya, pertama kenali tubuhmu, tadi perhatikan ya, nggak semua orang ya hobi olahraga, kombinasikan ya tadi olahraga, makanan, intermittent fasting, dan setiap orang beda-beda, fokusnya kemana, beratnya kemana, kemudian hargai tubuh ya, kemudian makan ya, jangan lupa dehidrasi tubuh, dan paling penting poin 5 saya highlight, jangan cuma ikut-ikutan tren. Ya, tren ini betapa banyak ya di Indonesia ini terutama ya, bertahun-tahun itu muncul diet ini. Ngetren, viral, muncul diet ala ini, viral lagi, muncul diet artis ini, viral lagi, semua pada nyoba. Tapi akhirnya apa? Bertahan sebentar, ya nggak Mas Farid ya? Ya, cuma diet itu kan bertahan viral sebentar doang. Ya, ini kalau saya sebutkan bisa nih, tapi nggak usah disebutin ya. Ya, mungkin teman-teman tahu ya, kita dalam 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, udah berbagai macam diet fulan, dietnya artis, dietnya ini, yang semua berfokus kepada makanan. Viral sebentar aja. Viral semua orang nyoba. Habis itu apa? Hilang, tenggelam.
Kenapa? Tadi karena fenomena apa? Fenomena tadi, testimoni tadi. Dan kemudian apa? Saya tuliskan di situ tren sesaat, kemudian fenomena bola bekel. Ya, memang turun ntar naik lagi. Karena nggak semua orang kuat ya makan dengan begitu terus. Ya, dan bedakan antara pola makan dengan pola diet. Kalau pola diet ada ilmunya, ya. Dan kalau pola makan yang diterapkan seumur hidup itu banyak memang ada. Tapi diet keto ini ada ilmunya. Setahu saya bagi beberapa penderita epilepsi dan bagi beberapa orang yang terkena diabetes, ini memang menjalani diet keto dan ada indikasinya. Nah, ini bisa menjalani pola diet. Tetapi ketika pola diet ini dijadikan pola hidup, pola makan seumur hidup, enggak. Ya, sehingga kalau enggak makan sama sekali karbohidrat seumur hidup, tentu ini itu enggak benar. Seperti itu ya. Dan terjadi fenomena bola bekel tadi ya, turun 5 kilo, naik 7 kilo. Turun 7 kilo, naik 9 kilo. Yang turun 5 kilo adalah otot dan cairan. Sedangkan yang naik 7 kilo lemak. Seperti itu ya. Nah, kemudian bisa jadi memang dengan diet tren, diet ala-ala dan sebagainya itu memang dia bulan ke-1, bulan kedua ini berat badannya turun. Dan itulah testimoni yang menyebar. Testimoni yang menyebar, oh turun 3 kilo, turun ini. Iya, teorinya baru 2-3 bulan. Coba ntar tanya deh, sudah 1 tahun. Ya, nyebar nggak testimoni? Belum yang bahaya. Jadi demikian ya, testimoni inilah yang digunakan. Kenapa bisa viral? Ya, kenapa bisa viral dan kenapa bisa hilang juga, langsung hilang juga dalam waktu sesaat seperti itu. Ya, dan kita perlu hati-hati. Tetapi kalau metodenya viral dengan ilmu nggak apa-apa. Artinya ilmunya yang benar ya, viral dengan ilmu itu nggak apa-apa. Jadi ini pun saya tidak mengeneralisir semua yang viral itu nggak benar, enggak. Ada juga yang viral karena ilmu. Ya, tentunya ilmu yang valid dan bukan pseudoscience. Ya, bukan pseudoscience. Oke, next. Kita lanjutkan. Ini juga sama, masih saya ambil juga ya dari teman-teman Kemenkes kok. Teman-teman Kemenkes di situ ada dokter, ahli gizi, ahli olahraga. Ini ilmunya begitu loh. Cuma memang butuh penjelasan gitu ya. Yang namanya poster butuh penjelasan. Ya memang ini berapa tips membantu program diet bisa. Ya bisa ya, bisa. Kalau Anda yang fokus ke makanan bisa menggunakan piring yang lebih kecil atau nanti ada namanya menu piring makanku. Nanti ada penjelasannya lagi. Ya, atau bisa juga pakai sebelum makan minum dulu. Sebelum makan minum dulu supaya kenyang. Ya, ataupun kadang kalau lapar, kita bisa minum. Misalnya jam 9, jam 10 lapar, kita coba minum 1-2 gelas. Ya, karena terkadang rasa haus itu tertukar dengan rasa lapar. Seperti itu. Ini teorinya ya. Teorinya bisa juga. Makan secara perlahan-lahan, ngunyah pelan-pelan. Ya, ngunyah. Karena otak kita membutuhkan kurang lebih 20 menit untuk menyadari bahwasanya kita sudah kenyang. Ya, 20 menit. Jadi kalau kita telan terus itu otak kita 20 menit lagi baru menyadari kita udah kenyang. Ya, makanya kunyah pelan-pelan dan sebagainya. Ya, kemudian makan sebelum belanja ya, makan sebelum belanja supaya nggak ngemil yang banyak, hindari cemilan ya, sambil nonton, sambil ngape, sambil apa, 1 toples habis. Ya, 1 toples habis ya, ternyata 1 toples itu kalorinya itu hampir 2.500 ya, kalori makan sehari. Ya, perbanyak makan porsi sayuran. Ini semua tips bagi Anda yang memang ya fokusnya bisa ke makanan, silahkan. Tapi kalau saya enggak, saya enggak, makan tetap biasa, enggak pakai acara minum terlebih dahulu. Ya, kunyah ya, mengalir aja kunyah gitu ya. Kalau 20 menit kelamaan kalau saya mah. Tapi saya tetap ya, cemilannya saya usahakan yang sehat ya. Tapi enggak terbatas kok. Ya, kalau pengen pizza makan aja, es krim makan. Ya, tapi saya sadar diri gitu ya. Ya, sadar diri. Kemudian juga kalau sayur memang sudah, kalau makan sayur yang banyak memang sudah harus jadi rutinitas ya. Jadi rutinitas, diusahakan. Kalau nggak ada sayur kayaknya ada yang kurang. Dan memang nggak enak juga seperti itu. Dan kadang-kadang kalau saya di rumah nggak ada sayur, saya kadang-kadang mampir ke mart itu, saya beli buah, beli apa. Ada juga yang jual di pinggir jalan Mas Farid ya, jual nanas, jual apa, itu saya mampir. Untuk menggantikan porsi serat. Walaupun nanti kita bahas lebih rinci lagi, ternyata sayur tidak bisa diganti dengan buah. Nanti ada penjelasan rinci lagi ya, sabar gitu ya. Sayur tidak bisa diganti dengan buah. Kenapa? Memang sama-sama serat, tetapi pertama kalau buah tetap ada kalorinya, kemudian sayur dia mengandung kalium yang tinggi. Rata-rata sayur mengandung kalium tinggi dan itu adalah elektrolit dalam sel. Nah, ini ada teorinya semua, ada ilmunya. Sabar, pelan-pelan kita jelaskan ya. Oke, next nih. Nah, slide selanjutnya juga sama dari teman-teman Kemenkes kok. Ya, di situ Kemenkes itu ada ahlinya dan sebagainya. Bukan ilmu saya, ilmu guru-guru saya ini semuanya. Jadi, apakah bahaya menurunkan berat badan secara cepat? Iya.
Kalau secara cepat emang bahaya seperti itu. Kalau mau ideal ya 0,5 1 kilo setiap minggu, berarti maksimalnya 4 atau 5 kilo dalam sepekan, seperti itu. Ya lebih bagus defisit kalorinya 500 kilokalori. Ya bisa juga 1000, yang penting ada bimbingan gitu. Ya, yang penting seperti itu. Dan yang paling penting jangan sampai kelelahan, dehidrasi, gangguan elektrolit, ya, dan gangguan menstruasi pada perempuan dan sebagainya seperti itu. Ini semua ada teorinya. Oke. Kita next. Ya, oke. Nah, ini lanjut ya. Memang bisa saja turun lebih 1 kilo dalam sepekan. Ada asalkan pengawasan ahli. Memang bisa sebulan itu 7 sampai 10 kilo, bisa. Bisa. Ya, turun sebulan 10 sampai 10 kilo bisa, asalkan diawasi dengan ahlinya. Ya, diawasi benar-benar ketat ya, makanannya ketat, olahraganya, angkat beban yang benar-benar memaksimalkan satu gerakan itu banyak kalori dibakar, itu ada ilmunya semua. Ini bisa. Bisa asalkan dan sebulan 7 sampai 10 kilo nih disiplin luar biasa. Kalau saya mungkin enggak pengen menikmati hidup gitu ya. Nah, yang saya pilih adalah turun perlahan-lahan kayak tadi ya, 0,5 atau 1 atau 1,5 kg sepekan, lebih santai, perlahan dan stabil. Dan ini mengingatkan saya kepada kaidah yang disampaikan para ulama. Kaidah yang saya tulis, man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Ya. Itu kurang tak marbutohnya ya ketikannya, maaf ya. Kopasnya kurang. Oke, man rama ilmal jumlatan, barang siapa yang mengambil ilmu, dia mengambil ilmu sekali ambil gitu ya. Sekali ambil, jadi sehari itu dia dengar sana, dengar sini, ngaji sana, ngaji sini, dhahaba anhu jumlatan, maka ilmu tersebut juga hilang juga banyak. Ya ibaratnya orang ngambil banyak, entar jatuh-jatuhnya juga banyak gitu loh. Jadi namanya ilmu tuh pelan-pelan. Nah, demikian juga seperti itu juga berat badan. Barang siapa yang turunnya langsung banyak, entar naiknya lagi banyak juga begitu. Ya, oke, kita next lagi. Nah, ini yang saya yakini, jangan buru-buru ambil hasil, pengen cepat, pengen instan, dan sayang sekali ini iming-iming ya. Iming-iming berbagai macam program diet. Ya, yang kita baca begitu Mas Farid ya, iming-imingnya ya. Ya, sebulan berapa? 15 kilo ya. 15 kilo. Nggak perlu olahraga gitu. Bisa santai, masih bisa makan es krim, masih begini gitu-gitu ya. Tapi fokusnya ke makanan begitu, pengen instan. Ya, dan tadi sekali lagi fenomena bola bekel, entah bola bekel, bola pingpong atau apa gitu ya. Malah akhirnya lebih gemuk daripada sebelumnya. Itu kita dapati beberapa orang seperti efek buruknya tadi, kulit pucat, bergelambir, terkelupas. Dan ini saya jumpai, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ketemu orangnya, kamu tuh lagi diet apa? Kok pucat, bergelambir, terkelupas, muka nggak seger, ya malah kolesterol naik, ya kolesterol naik. Jadi saya pernah di UGD, di rumah sakit nih, pernah tiba-tiba masuk ya, saya lagi main-main di UGD, ya tiba-tiba ada orang masuk, gitu, dia sudah mau pingsan, dia apa begitu ya, ternyata diperiksa kolesterolnya naik, orangnya udah pingsan begitu. Ternyata ditanya sedang diet tertentu, yaitu diet yang dia diet di mana makannya malah lemak. Ya, jadi baca-baca dan nggak pakai teori. Tidak bisa membedakan kolesterol baik, kolesterol buruk. Tidak bisa membedakan HDL dan LDL. Pokoknya sampai ada teman saya bilang, karena dia teorinya begitu ya, teorinya dia nggak mau makan karbohidrat tapi banyak lemak gitu, akhirnya katanya minyaknya diminum katanya. Masya Allah. Gimana enggak tuh? Ini ada begitu. Bahkan moodnya jelek. Iya, kenapa? Karena makanan serba dibatasi, itu mood jelek itu. Mood jelek ya. Saya terus terang itu ya, misalnya kalau saya lagi ngapain kopi ya, itu bikin naik ya, nggak bisa dipungkiri. Coklat juga ya, lagi malas, lagi apa, terus tiba-tiba makan coklat seger tiba-tiba nih ya, seperti itu ya, coklat nggak bisa dipungkiri. Atau apalah gitu ya, tiba-tiba lagi lemes, lagi apa, bakso lewat makan seger, nah, gitu ya. Ya seperti itu ya. Oke ya. Kemudian kurang cairan ya, bahkan kurang elektrolit. Ini kurang elektrolit yang berbahaya, karena elektrolit itu adalah satu elemen yang sangat bermanfaat ya, penting bagi tubuh, bagi jantung, bagi sel, bagi saraf, bagi neurotransmitter. Bahkan kalau perempuan biasanya gangguan mens seperti itu. Dan ini terburu-buru, hasil instan, mengingatkan saya pada kaidah fikih, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka uqiba, diberikan hukuman bihirman, dia nggak dapat malah. Jadi ini ada kaidah fikih ya. Kalau dia buru-buru ya sebelum waktunya, malah dihukum nggak dapat. Demikian juga buru-buru ya, pengen instan malah
malah nggak kurus, yang ada lebih gemuk daripada sebelumnya. Kenapa? Massa otot menurun, massa lemak malah naik. Dan contoh kaidah ini adalah orang yang dia pengen cepat dapat warisan, bunuh. Nah, ini contoh kaidah ini ya. Oke, belajar kaidah dikit ya. Oke, kita next nih. Wah, ini udah selesai belum slide-nya nih? Pokoknya kita habisin slide ini malam ini ya, baru tanya jawab. Dan ini sama juga ya teman-teman sekalian. Slide selanjutnya nih, apa yang dilakukan jika obesitas? Nah, itu saya highlight pola makan A. Dan itu pun pola makan macam-macam tuh. Ya, pola makan ya, bisa dengan mengurangi energi 500 sampai 1000 kalori, bisa. Ya, ada pola makan A, pola makan ini, terserah nyamannya mana gitu loh. Jadi fleksibel. Ya, mana nyaman yang penting selama itu ada dalam pengawasan ahlinya begitu loh. Ya, pola makan seperti itu. Ya, jangan benar-benar ekstrim. Makanya di situ kurangi karbohidrat yang kompleks. Ya, kurangi loh, bukan anti sama sekali. Ya, hindari kalau bisa karbohidrat sederhana, gula, pasir, hindari begitu. Kalau bisa begitu. Makan dengan pola T, nanti ada penjelasan dan yang lain-lain. Ya, seperti itu. Kalau bisa. Ya, ada pola ini. Pokoknya ini macam-macam ya. Artinya nggak terpaku dengan satu, nggak makan nasi, nggak makan ini dan sebagainya seperti itu. Oke, next lagi. Nah, ini juga dari teman-teman Kemenkes gitu ya. Ini para ahli semua masih boleh makan gula, makan garam, makan lemak. Ya, ya, kenapa? Karena tubuh kita butuh gula, tubuh kita butuh garam, tubuh kita juga butuh lemak. Ya, bahkan beberapa komposisi tubuh itu sumbernya dari lemak. Hormon itu dari lemak. Ya, lemak dari lemak, hormon dan yang lain-lain itu juga dari lemak. Nah, sehingga kita masih bisa. Jadi saya juga begitu, masih makan gula, nggak anti banget ya. Garam juga demikian, apalagi makan lemak juga. Makan juga gitu seperti itu. Hanya saja di situ ada batas maksimalnya seperti itu. Ya, kalau gula 50 gram orang per hari. Kalau ini ada 5 gram garam. Yang sedangkan kalau lemak 67 gram. Itu ada teorinya semua. Contohnya 4 sendok teh makanan kalau kalau gula, kalau garam itu 1 garam sendok teh, 1 sendok teh gitu ya. Sedangkan kalau minyak ya 5 sendok makan. Itu maksimal sehari. Semua ada ilmunya. Jadi nggak sama sekali anti begitu loh, tetap begitu. Ya, tetap. Ya, dan namanya makanan kalau nggak ada garam, gula, lemak nggak enak begitu. Ya, soto nggak ada lemak atas-atasnya tuh nggak enak gitu ya. Nggak enak pokoknya ya. Tetap ya, hanya saja jangan berlebihan semuanya dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah jangan berlebihan, kan gitu simpel ya. Ya, saya pegang mazhab yang ini seperti itu. Oke, kita next teman-teman sekalian. Nah, ingat tuh, sama juga ini dari Kemenkes juga, batasi gitu loh. Batasi, bukan anti sama sekali. Ya, bukan batasi. Dan tidak ada Islam mengajarkan nggak makan gula, nggak makan garam, nggak makan tepung, itu nggak ada. Itu semua urusan dunia. Jadi nggak usah bawa-bawa agama, nggak usah bawa-bawa Rasulullah, nggak ada begitu ya, seperti itu. Ya, masih juga sama seperti itu. Ya, dan nanti ada ilmunya, makanya ada ilmunya. Apa aja sumber gula jelas itu ya. Minuman cepat saji itu gulanya pasti banyak itu. Dan nanti kita jelasin lagi ya, ada trik-trik supaya menyembunyikan gula, entah ditulis dengan bahasa ilmiah, laktosa dan sebagainya, padahal itu gula gitu ya, hati-hati, makanya ada ilmunya. Seperti itu. Ya, kita ganti dengan ini ya. Kemudian juga garam itu yang tinggi garam tuh ini saja, lemak juga yang tinggi ini perlu juga. Kita perlu tahu basic-basic ilmunya supaya kita bisa menerapkan makan tinggi gizi, rendah kalori seperti itu ya. Oke, next lagi ya, mudahan slide-nya habis nih. Nah, ini juga benang merah diet dengan keimanan begitu ya. Jadi kita kasih benang merah sedikit lah gitu ya. Nah, jadi kita hidup di zaman di mana timbangan berat badan lebih dirisaukan dari timbangan amal. Jadi timbangan berat badan lebih dirisaukan dari timbangan amal, dan kita akan diamal nanti, ditimbang amal kita. Itu kita perhatiin ya, wa nada'ul mawazin al-qist liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Akan ditegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Jadi jangan sampai kita lebih resah dengan timbangan berat badan daripada timbangan amal. Oke, kita next lagi. Ini sedikit ya, next lagi ya. Ini masih benang merahnya ya, benang merah metode diet dengan keimanan ya. Ternyata ada benang merah yang sangat berkaitan ya. Contohnya kita baca dengan cepat aja deh ya. Karena ini udah semakin malam dan kita kayaknya lebih seru tanya jawab ya. Yang pertama, diet ketat berat badan tubuh. Jadi namanya berat badan gampang naik dan gampang turun. Demikian juga keimanan juga gampang naik, gampang turun. Al-imanu yazidu yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil maksiat. Di zaman ini orang sangat susah ya mengatur diet.
ya sangat susah ngatur diet ya, karena godaan sangat besar ya, malas gerak, kuliner dan sebagainya. Demikian juga saat di zaman ini susah menjaga keimanan karena syubhat dan syahwat luar biasa di zaman ini. Jadi sama ya, sama-sama susah ngaturnya begitu. Kemudian di satu sisi manusia sangat ingin menjaga dietnya ya, walaupun menempuh berbagai macam cara, bahkan cara-cara sulit, cara-cara ekstrim untuk menjaga dietnya. Kenapa tidak begitu juga kita untuk menjaga keimanan kita, komitmen, tidak kembali ke teman yang buruk, mencari teman yang baik, dan sebagainya seperti itu. Oke, di next lagi. Poin keempat lagi ya, kalau orang melanggar dietnya, melanggar kaidah diet, dia merasa bersalah luar biasa. Ya, cheating, apa, ya, makan ini, merasa bersalah. Makan es krim langsung dihitung nih berapa kalorinya. Oh, kalorinya 500, kalau gitu kita maraton dulu. Kita tebus 500 ini. Ya, ini seperti itu ya, sampai begitu ya, merasa bersalah. Nah, kenapa nggak demikian dengan keimanan begitu? Kalau kita merasa berdosa ketika kita melanggar kaidah agama, tadi kan kaidah diet, sekarang melanggar kaidah agama, kenapa kita tidak merasa sedih, melakukan dosa, maksiat? Dan tadi katanya membalas ya, habis makan apa? Habis makan es krim dibalas dengan lari ya. Pokoknya harus kebakar 500 kalori begitu. Kenapa kita juga tidak demikian dengan menjaga keimanan? Ketika kita melakukan dosa, kita balas dengan kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan karena akan menghapusnya. Jadi setelah kita misalnya ketiduran sholat subuh ya, mungkin karena capek atau apa ya, habis itu duhanya kita sholat duha mungkin 6 rakaat, 8 rakaat, kita tebus begitu kan begitu. Ya, dan yang kelima benang merahnya ya ketika orang diet ketat, dia berbagai macam metode, bahkan rela berkorban harta. Ya begini, dia rela meninggalkan nikmatnya dunia karena diet ya. Itu kan nikmat dunia ya. Nikmatnya makanan tuh dia nasi padang ya. Itu namanya luar biasa ya. Itu apa resep dari surga. Duren ya. Itu juga buah dari surga juga itu ya. Duren tuh kandungan gulanya tinggi ya. Kemudian juga apa namanya yang lain itu kan dia gara-gara diet rela meninggalkan kenikmatan dunia. Ya, kenapa enggak gitu juga untuk menjaga keimanan kita, tinggalkan sedikit kenikmatan dunia untuk menjaga sedikit aja loh, untuk menjaga keimanan kita untuk mendapatkan kenikmatan yang sejati. Mungkin demikian ya, benang merah antara diet dengan keimanan kita. Semoga Allah menjaga diet kita, menjaga berat badan tubuh kita, dan yang paling penting menjaga keimanan kita. Alhamdulillah, slide kita habis ya, 30 slide dijelaskan dengan cepat-cepat ya. Dan alhamdulillah slide ini isinya mukadimah. Ya, habis mukadimah kita, dan pertemuan selanjutnya kita akan balas lebih rinci lagi, penjelasan yang lebih rinci seperti itu. Oke, mungkin karena materi sudah habis, saya kembalikan kepada Mas Farid ya. Silakan Mas Farid, mungkin ada yang bertanya, silakan difasilitasi. Baik, bismillah jamaah sekalian. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyelesaikan ya sesi materi kita yang tadi sudah selesai sekitar 30 slide. Alhamdulillah di malam hari yang cerah ini kita sudah menyelesaikannya. Langsung saja kami akan membacakan pertanyaan dari via Zoom. Ini ada yang bertanya, Ustadz. Pertanyaan yang pertama itu misalnya nih Ustadz ya, kan kita senang olahraga nih. Cuman apakah olahraga itu tidak bisa setiap hari atau bagaimana? Misalnya apakah harus ada olahraga kardio jadwalnya hari ini, atau workout jadwalnya hari ini, itu bagaimana Ustaz? Ya, baik ya. Oke, terkait dengan olahraga, yang pertama ya olahraga setiap orang beda-beda. Ya, setiap orang beda-beda. Ya, memang olahraga secara umum, ini secara umum terbagi dua, olahraga kardio. Olahraga kardio itu contohnya tadi ya. Intinya olahraga kardio itu dia apa ya? Memaksimalkan kerja kardio ya, namanya kardio juga kan jantung ya. Dia memaksimalkan gerak jantung. Makanya dia segala olahraga yang memicu detak jantung bergerak lebih cepat ya, dan terus menerus, itu namanya kardio. Contohnya tadi lari, bersepeda, jalan singkat, ataupun yang lain-lain, itu namanya olahraga kardio, dan olahraganya dilakukan secara bertahap gitu. Termasuk saya main futsal itu juga kardio begitu ya. Dan yang kedua adalah olahraga beban, dia fokusnya ke beban, walaupun juga pengaruh juga kardio juga seperti itu. Nah, ini juga nanti ada ilmunya, ada penjelasannya ya, ada porsinya, ada ininya masing-masing sesuai dengan tujuan seperti itu. Ya, sesuai dengan tujuan, dan yang paling bagus dikombinasikan dua-duanya. Ya, bahkan kalau saya sampai sekarang pegang teori, semakin bertambah umur maka olahraga kardio dikurangi, dan lebih fokus kepada olahraga beban gitu. Semakin bertambahnya umur. Oleh karena itu saya pun juga demikian gitu ya.
Ya walaupun hobi futsal dan futsal itu kardio ya, tapi saya mulai fokuskan lagi lebih banyak ke olahraga beban seperti itu. Nah, bagaimana olahraga? Pertama, olahraga jangan terpaksa. Harus senang sesuai dengan jangan terpaksa. Contoh misalnya, ini contoh. Saya pribadi ya, kalau olahraga sepeda saya nggak terlalu suka. Ya, kenapa? Ketika olahraga sepeda tangannya diem seperti ini. Ya, dan saya dalam hati, wah ini bukan olahraga saya nih. Olahraga saya itu yang gerak semuanya. Tangan nggak gini doang, ini bukan olahraga saya. Jadi saya kalau diajak sepedahan saya malah satu jam mungkin seneng ya jalan-jalan ya. Tapi lama-lama udah kayaknya bukan olahraga saya. Jadi saya nggak hobi olahraga sepeda. Olahraganya lari, mending saya lari ataupun angkat beban ataupun futsal malah ya, itu mah seneng banget gitu. Jadi jangan terpaksa gitu lah. Jadi tapi teman-teman yang hobi olahraga sepeda silakan gitu. Mungkin dia nanti sebelum olahraga sepeda, sesudahnya dia kombinasi, dia push up untuk melatih olahraga lengan bawah, lengan atas dan pundak. Bisa, semua ada ilmu. Jadi yang paling pertama teman-teman sekalian, olahraganya harus yang di hobi, senang dan pakai ilmu seperti itu. Tanya ahli seperti itu. Ya, dan mengenai jumlahnya olahraganya ya tadi idealnya 3-4 kali sepekan 30 menit. Ya, dan jangan ditinggalkan total ya. Kalau memang sempat ya push up ringan, kemudian wall sit dan sebagainya. Jadi intinya kuncinya di situ ya, olahraganya harus yang hobi, nggak boleh dipaksa dan dengan ilmu. Ya, insyaallah demikian. Jazakumullah khairan Pak Dokter atas jawabannya. Ini pertanyaan yang kedua sama dari chat via Zoom. Pertanyaannya adalah bagaimana jika memiliki Ustaz, ini masalahnya malas olahraga. Cuman ketika pusing, obat utamanya itu adalah makan. Waduh. Bagaimana Ustaz? Iya, jadi yang pertama malas olahraga ya. Malas olahraga itu memang ada sebagian orang ya malas olahraga gitu ya. Malas olahraga, mungkin sebenarnya malas olahraga ini karena belum tahu ilmunya aja. Kalau sudah olahraga dengan ilmu, entar pasti ketagihan gitu ya. Ada sesuatu yang kurang kalau nggak olahraga gitu. Hampa hidup ya. Saya sepekan sekali nggak futsal, hidup hampa gitu ya misalnya gitu ya. Ya seperti itu ya. Nah, jadi kalau memang malas olahraga, mungkin dia belum tahu ilmunya aja. Ya, kalau dia sudah tahu ilmunya, nanti dia jadi kebutuhan begitu. Seperti saya juga itu lari ya, kalau ada waktu lari pagi itu kebutuhan gitu. Kenapa? Karena dengan badan kan pegel-pegel nih. Tapi dengan saya lari ringan, lari pelan-pelan itu badan rasa kepijit semuanya. Ya, tapi ada ilmunya ya, ada ilmunya. Jadi justru saya tuh pernah agak kecapean, agak pegel-pegel badan. Tapi justru dengan saya bawa lari pelan tapi ya dan ada ilmunya, itu malah tubuh tuh seger gitu loh. Dan memang yang benar begitu, kalau kita lari setelah lari kecapean, ngos-ngosan, nggak kuat, itu salah berarti metodenya. Justru yang benar setelah lari 30 menit, 40 menit, setelah lari seger itu benar berarti. Jadi mungkin nggak mau olahraga ini karena memang belum dibimbing ahlinya aja. Coba pikir-pikir ya, mana yang hobi dan jangan sampai malas olahraga. Kenapa? Karena Islam menganjurkan olahraga. Bahkan beberapa olahraga itu ada yang disunahkan dalam Islam. Ya minimal motivasi kita Allah dan Rasulnya gitu ya, supaya dapat pahala gitu, seperti itu. Dan kalau memang pusing bawaannya makan, memang begitu. Kita jelaskan di pertemuan pertama, ada beberapa orang tipe stres dan depresi. Ada yang dia kalau stres, depresi atau cemas bawaannya makan, ada yang nggak mau makan. Pilih yang mana nih? Pilih yang mana? Ada stres, depresi nggak mau makan. Makanya dia ketika dia depresi dia kurus kayak kurang gizi, nggak teratur gitu. Tapi ada yang bawaannya makan. Ini masing-masing beda istilahnya, beda hal dalam menghadapi stresor dalam tubuhnya seperti itu. Ya oleh karena itu ya kurangin stres kalau begitu. Ya kurangin stres ya. Dan ini ada ilmunya nanti insyaallah. Mungkin demikian ya. Jazakumullah khairan, kami ucapkan kembali atas jawabannya. Ini pertanyaan masih seputar olahraga juga Ustaz. Insyaallah banyak sekali yang bertanya. Banyak, mudah-mudahan nih pada hobi ini. Amin. Ini mungkin pertanyaannya seperti ini Ustaz. Minta tips bagaimana cara mendeteksi heart rate secara manual, misal tanpa menggunakan smartwatch atau oximeter. Iya baik ya, oke. Ini memang ada teorinya lagi. Jadi heart rate kayak saya punya jam tangan smartwatch ini bisa mengukur heart rate walaupun ya nggak semuanya mengukur dengan valid ya. Tapi setidaknya ada gambaran kasar gitu kan.
ada gambaran kasar. Jadi saya udah pakai ini smartwatch ini ya untuk mengukur heart rate saya, terutama kalau main bola, lari dan sebagainya, mengukur ya. Jadi apa namanya, dan tidak semua orang mampu beli tidak semua orang mampu beli ya smartwatch ini ya, nggak semuanya mampu beli ya. Memang ada rumusnya ya, rumusnya nanti ya 220 dikurangin umur itu berarti maksimal, berarti kita idealnya ya sekitar 60-70 maksimal 80 ya dari heart rate tersebut, seperti itu ya. Dan sekarang bagaimana nih, ada pertanyaan bagaimana kalau nggak punya smartwatch ini, kan kita modal kurang nih, dan memang harganya ya nggak ada yang murah ya nggak ada yang murah ya. Gimana cara mengukurnya? Sebenarnya beberapa ahli mengatakan cara mengukurnya adalah ketika kita melihat dengan napas. Ya, ketika kita sudah, misalnya contohnya lari nih, lari gitu ya. Lari. Kemudian ketika kita sudah mulai agak ngos-ngosan, itu berarti heart rate-nya itu sudah ini. Segera turunkan, segera berhenti, segera jalan, seperti itu. Segera jalan. Ketika kita sudah mulai agak ngos-ngosan ya. Jadi kan lari nih. Dan itu ada napasnya gitu ya, ada tekniknya napas gitu. Nah, ketika kita sudah mulai itu, nah itu berarti kemungkinan besar heart rate kita sudah maksimal dan sudah berada di ambang batas heart rate maksimal kita. Kalau sudah seperti itu udah jalan seperti biasa, turunin lagi seperti itu. Itu cara paling sederhana ya. Dari kenapa? Karena tadi kompensasi ya, antara heart rate yang tinggi dengan apa namanya ngos-ngosan untuk mendapatkan oksigen yang lebih tinggi ya. Dan itu pun nanti ada teori pernapasannya, cara pernapasan supaya oksigen yang masuk lebih banyak. Itu ada ilmunya, semua ada insya Allah. Oke, demikian ya. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita masuk ini pertanyaan terakhir Ustaz mungkin. Ya, untuk malam hari ini. Siap, udah makin malam. Okay. Bagaimana kalau gemuknya itu akibat obat-obatan yang dikonsumsi Ustaz? Misalnya karena suntik KB dan yang semisal dengan itu. Jazakumullah khairan. Iya, baik. Nah, inilah butuhnya ilmu ya. Butuhnya ilmu, kita perlu tahu orang gemuk dan sebagainya ya, perlu tanya. Memang tidak dipungkiri ada orang yang gemuknya karena obat. Misalnya suntik KB bisa, karena itu kan yang disuntik hormon. Dan sangat erat metabolisme atau kaitannya antara hormon dengan lemak. Dan kita sebutkan tadi salah satu bahan dasar hormon lemak. Seperti itu ya. Dan yang kedua bisa jadi karena obat-obatan ya. Beberapa obat-obatan itu juga bisa memacu kegemukan seperti itu. Ya. Nah, tetapi sebenarnya ini semua ada ilmunya, bisa kita minimalkan asalkan konsul dengan ke ahli gizi, makanya ada ilmunya begitu. Ya, begitu. Contohnya misalnya metode KB kan bermacam-macam. Kalau nggak cocok ini bisa pakai yang lain gitu kan. Bisa pakai IUD, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya IUD pun bermacam-macam ya, ada yang begini, ada yang begini. Jadi itulah penting keahlinya. Begitu juga dengan obat. Tidak dimungkiri ada beberapa obat-obatan yang bisa menyebabkan gemuk, tapi itu kan sedikit banget. Itu hanya kasus-kasus khusus. Kasus-kasus khusus seperti itu, dan semua ahli punya teori, punya ilmu ya. Punya ilmu artinya selama obat tersebut bisa dihentikan, ya nanti bisa balik lagi berat badan tubuhnya, atau dia pakai, kalau kita konsul ke ahli gizi nanti dia akan atur makanan-makanan yang bisa menetralkan seperti itu. Jadi insya Allah semua ada jalannya. Intinya kembali kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, demikian insya Allah Mas Farid. Oke, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian teman-teman peserta sekalian, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang insya Allah akan menjadi penutup sesi kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada antum yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah sesi muqaddimah telah selesai. Tapi perlu kami ingatkan, ini masih terus berlanjut teman-teman sekalian. Sharing session, cara sehat menurunkan berat badan bersama pemateri kita. Dan insya Allah untuk kabar selanjutnya, antum bisa menyimak atau memantengi di sosial media Indonesia Bertauhid, Yufid TV, dan sosial media pemateri kita yaitu Dr. Raihanul Bahrain, MSc SPK. Demikian jamaah sekalian, kami mohon maaf apabila ada kesalahan terhadap tindakan kami selaku host pada malam hari ini. Kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdallah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.